Berangkat pagi tak lupa sarapan, singgah sebentar ke rumah Tia. Ucapan salam tak lupa kami hanturkan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Haji Hasnah Faiza, ARM Hum, selaku dosen pengampu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nah, pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan presentasi materi kami mengenai atur cara kehidupan Melayu, yaitu upacara atau ritual permainan rakyat, etnogastronomi, dan etnomedicine. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lindo Sista Purba selaku moderator dan pemateri kedua. Kemudian rekan saya Lilis Tia Martini sebagai pemateri pertama, lalu Herwansyah Windu Nur Cahyo sebagai pemateri ketiga. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Permainan rakyat adalah permainan dimain secara tradisional yang dimiliki oleh suatu daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Permainan rakyat biasanya menggunakan metode yang sederhana, umumnya dimainkan oleh anak-anak, namun beberapa permainan tertentu juga dimainkan oleh laki-laki dewasa. Masuk ke slide selanjutnya, klasifikasi permainan rakyat. Yang pertama yaitu permainan tanpa alat. Permainan tanpa alat adalah permainan tradisional yang mengandalkan kreativitas, aktivitas fisik, dan interaksi sosial tanpa perlengkapan khusus seperti lulu cina buta, peta umpet, ular naga, pimpa, dan batu gunting kertas. Kedua yaitu permainan dengan alat, adalah permainan yang memanfaatkan bahan alam ataupun barang bekas yang melatih motorik, ketangkasan, dan strategi seperti congklak dari biji atau kerang, enggrang dari bambu, gasing dari kayu, gundu, lompat tali dari karet, bakia, layang-layang, ketapel, dan patok lele. Nah, slide selanjutnya lagi yaitu ragam permainan rakyat. Yang pertama, permainan kekuatan dan ketangkasan seperti pacu jalur, berhempas bantal, dan ligu. Kedua yaitu permainan strategi seperti gasing, galah panjang, bakia, rumah benteng, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah ataupun cara bermain. Yang pertama yaitu individu seperti bermain layang-layang ataupun enggrang. Yang kedua kelompok atau tim dari seperti gobak sodor, benteng, ular naga, dan tarik tambang. Nah, slide yang terakhir, adapun manfaat permainan rakyat. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Kedua, melatih kesabaran, kreativitas, dan kemampuan berpikir. Ketiga, membangun jiwa kebersamaan. Dan terakhir, keempat, yaitu memainkan dan menjaga warisan budaya kita. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang etnogastronomi Melayu. Etnogastronomi Melayu merupakan sebuah kajian yang membahas makanan tradisional Melayu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya, adat istiadat, serta identitas sosial masyarakat Melayu. Dalam makanan Melayu terdapat berbagai nilai dan etika yang dijunjung tinggi. Di antaranya adalah menyajikan makanan dengan ikhlas, kemudian menyiang ikan dengan cara dimiringkan yang mencerminkan ketelitian dan adab dalam mengolah makanan. Terdapat pula petuah Melayu dari Tenas Effendi yang berbunyi, makan jangan kenyang seorang, ingat-ingat penderitaan orang, yang mengajarkan nilai kepedulian sosial. Selain itu, ketika selesai makan, tidak sopan jika orang yang paling pertama selesai langsung pergi. Setelah makan, dianjurkan untuk membasahi pinggan dengan air basuh tangan, serta menyudahi makan dengan mengucap syukur kepada Allah. Dalam adat Melayu juga terdapat larangan makan dengan mengangkat pinggan karena dianggap tidak sopan. Selanjutnya, jenis makanan Melayu dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan peruntukannya, yaitu makanan harian dan makanan upacara atau ritual. Makanan harian umumnya berupa nasi, lauk pauk, serta kue mue. Sedangkan makanan upacara dan ritual misalnya seperti bubur Asyura pada acara Maulud dan Isra Miraj Nabi Muhammad. Kedua, berdasarkan cara memasaknya. Makanan Melayu sangat beragam. Ada yang dipanggang, yaitu memasak dengan mendekatkan makanan ke bara api. Ada juga yang disalai dengan tujuan mengawetkan makanan agar tahan lama. Terdapat pula cara dijemur, diubuk, direbus, dikukus, digoreng, dan diperang. Ketiga, berdasarkan kandungan airnya. Makanan Melayu terbagi menjadi dua, yaitu makanan kering seperti kue bangkit, makanan basah seperti kue jala. Lanjut ke materi ketiga, yakni etnomedicine Melayu. Etnomedicine Melayu adalah sistem pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal yang memanfaatkan kekayaan alam, baik flora maupun fauna, dan kepercayaan. Diwariskan turun-temurun
serta menyatu dengan budaya dan nilai Islam. Ciri khas etnomedicine. Yang pertama itu penggunaan bahan alam. Kemudian yang kedua, pandangan holistik terhadap kesehatan. Yang ketiga, unsur spiritual dan religius. Yang keempat, peran tabib dukun atau bomoh. Klasifikasi penyakit, yakni yang pertama ada penyakit alami seperti demam, sakit perut, luka, terkilir, keseleo, batuk, dan pilek. Yang kedua yakni ada penyakit tidak alami, seperti sakit yang datang tiba-tiba tanpa sebab jelas, seperti kesurupan, gangguan tidur berkepanjangan, perilaku berubah drastis, penyakit yang tidak sembuh dengan obat biasa. Kemudian ada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam etnomedicine. Yang pertama itu kearifan lokal, yakni pengetahuan tentang tumbuhan obat menunjukkan kemampuan masyarakat Melayu membaca dan memanfaatkan alam secara bijak. Yang kedua yakni hubungan manusia dan alam. Alam dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Yang ketiga nilai religius. Pengobatan selalu dikaitkan dengan keimanan dan kepasrahan kepada Tuhan. Yang keempat, solidaritas sosial. Proses pengobatan sering melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar, memperkuat ikatan sosial. Peran etnomedicine Melayu Riau di masa kini. Nah, yang pertama itu sebagai pengobatan alternatif, kemudian sebagai pelestarian budaya. Yang ketiga yakni sumber pengembangan ilmu kesehatan, dan yang terakhir pendidikan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pergi ke Danur menikmati senja, langit jingga indah berseri. Sekian presentasi dari kami bertiga. Kami ucapkan terima kasih.